Oke, contoh kasus lain adalah bagaimana caranya kita mampu menuliskan sebuah fungsi yang diekspresikan dalam sebuah persamaan matematika. Jadi kita ingin membuat sebuah fungsi dari sebuah persamaan matematika. Nah, sebenarnya ini gampang banget kayak gini. Ini kemampuan dasar sih kayak gini-gini. Misal, contoh. Kita punya persamaan matematika 2n plus 6p. Kita punya equation 2n plus 6p sama dengan 12. Nah, kita lihat di sini ada dua buah variabel. Ada n dan ada p. Yang dimana n dan p ini saling berhubungan satu sama lain ya. Jadi antara n dan p ini saling berhubungan, ya enggak? Kalau misalnya n-nya berapa, nilai p-nya kita tahu berapa. Kalau misalnya nilai p-nya berapa, n-nya berapa. Jadi mereka saling bergantung satu sama lain. Nah, karena kita tahu tadi kalau misalnya saling berhubungan itu berarti memungkinkan adanya sebuah relasi, berarti bisa jadi dia sebuah fungsi. Nah, so kita bisa menulis ulang atau kita bisa rewrite this equation menjadi sebuah fungsi gitu ya. Kita bisa menulis ulang kembali persamaan ini menjadi sebuah fungsi P terhadap n misalnya kayak gitu. Nah, gimana caranya? Sebenarnya gampang. Untuk dapat bisa misalkan kita mau buat fungsi P F N. Berarti di sini outputnya apa? P ya. Inputnya adalah N. Oke. Nah, sekarang kita tahu kalau kita punya persamaan ini. Ya. Nah, gimana caranya kita ubah jadi fungsi P jadi outputnya, N jadi inputnya. Ya sebenarnya tinggal pindah ruas aja ya. Jadi 2N ditambah 6P sama dengan 12. Nah, supaya P-nya jadi output, berarti P-nya kan yang kita cari. Berarti 6P sama dengan 12 dikurangi 2N. Ya, ini pindah ruas ke sini. Supaya P-nya ada di sini sebagai output. Nah, supaya P-nya sendirian, berarti kita bagi dengan 6. Oke. Jadi bisa dong kalau saya tulis kayak gini, 12/6 dikurangi 2N per 6. Sama aja ya. Nah, terus 12 bagi 6 berapa? 2 min, ini bisa dicoret ya. Coret. Ini bagi 2, 1. Ini bagi 2 berapa? 3 ya. Oke, jadi ini 1/3N gitu. Nah, sekarang berarti kita bisa tahu bahwa fungsi P terhadap N itu adalah 2 min 1/3N gitu. Gitu jawabannya. Gampang ya? Nah, sekarang ada soal. Misalnya, apakah sebuah persamaan? Coba saya tulis soalnya ya. Does the equation x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1 represent a function with x as input and y
as output. Nah, jika bisa, express the relationship as a function y. Nah, jadi kira-kira bisa nggak nih kita punya persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, kita mau membuat sebuah fungsi di mana x adalah inputnya, y adalah outputnya. Nah, untuk begini berarti kita buat y sama dengan fx, betul ya? Nah, ya udah, tinggal di pindah ruas aja deh. Kita awalnya kan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Buat supaya y-nya jadi output, y-nya harus sendirian ya. Jadi 1 min x kuadrat. Nah, gimana nih caranya y? Berarti sama dengan akar 1 min x kuadrat. Nah, tapi perlu diingat kalau hasil, misalkan di sini saya punya y sama dengan akar 4. Ya. Y di sini akar 4 itu bisa dari hasil perkalian antara 2 kali 2 sama negatif 2 kali negatif 2. Betul nggak? 2 kali 2 itu kan sama dengan 4. Negatif 2 itu juga sama dengan 4 itu juga merupakan hasil perkalian dari negatif 2 kali negatif 2. Betul ya? Jadi saya harus tulis bahwa ini plus minus 2. Nah, sama ini juga. Jadinya plus minus. Nah, gini. Jadi kita punya dua nilai y. Kita punya dua nilai output, ya. Yaitu positif akar 1 min x kuadrat sama negatif akar 1 min x kuadrat. Gitu. Jadi kita punya dua output berdasar dari hasil input yang sama. Gitu. Contoh lain terakhir. Misalkan di sini if kita punya x min 8y pangkat 3 sama dengan 0. Express y as a function of x. Nah, kita disuruh mengekspresikan y sebagai fungsi dari x. Berarti gimana? Ya udah, kita buat y fungsi dari x. Ya, kita harus ubah bentuknya jadi seperti ini. Jadinya gimana? Kita punya x min 8y pangkat 3 sama dengan 0. Min 8y pangkat 3 sama dengan min x. Y pangkat 3 sama dengan min x per min 8. Y sama dengan akar pangkat 3 dari x per 8. Akar pangkat 3 dari 8 berapa? Y ini berarti akar pangkat 3 dari x ini per 2 ya. Ya udah deh, gini. Berarti y fungsi dari x akar pangkat 3 dari x per 2. Gitu ya. Oke, bisa ya?